Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita disuguhkan dengan terlalu mudahnya orang berbuat maksiat. Ya. Indonesia Islam terbesar di dunia, tapi judinya juga paling besar di dunia. Sekarang lagi ribut namanya judi. Hafal lo ibu-ibu sadonya, tahu lo judi online ya? Iya, ada lebih daripada 1.500 situs judi online, Pak. Itu merambah kepada anggota dewan, pegawai negeri, pegawai toko, orang swasta, rakyat, iya kan? Jadi ekonomi susah, tapi judinya besar. Yang dilawar bandar judi, iya kan? Padahal kita umat Islam hukumnya judi itu haram. Di Indonesia ini ibu-ibu tidak ada legalitas berjudi. Tidak ada undang-undang yang membolehkan berjudi di Indonesia. Tidak ada lokalisasi judi. Beda dengan Malaysia. Malaysia dia punya, itu di Genting Highland. Itu ada kasino di situ. Singapura dia punya. Nah, sementara waktu orang Indonesia ini hobi berjudi. Kemarin di Padang ditangkap emak-emak berjudi. Iya enggak? Iya kan? Memang dari dulunya hobi berjudi, Pak. Contohnya gini. Kalau ada wak babeda pandapik jo kawan, kecek sianu itu manang, kecek itu kewanang. Aja waleh. Abah tahu itu tandanya memang hobi berjudi. Iya kan? Ketek-ketek pun anak-anak tuh. Dulu main mos namanya. Mahampen peti ke dindiang tuh, itu diangkahan. Ala berjudi itu gampang lah judi itu, Pak. Padahal dalam Islam judi itu dosa besar. Tapi kok mudah orang. Makanya orang-orang kafir itu membuat situs supaya tembus judi itu dalam pemerintahan, dalam undang-undang. Sehingga orang bisa main judi di rumahnya saja. Enak, sambil duduk-duduk di tokohnya, di kadainya, sambil sidang pun berjudi gitu. Kan luar biasa itu. Iya kan? Kenapa? Dia bisa di internet. Kok mudah seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat di sini umpamanya ayat Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wa azlamu rijzun min amalis syaitan. Ya kan? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, ya syirik, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah judi itu, jauhilah khamar, jauhilah syirik. Karena semua itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang dibantu oleh setan. Nah, ini ada hubungannya dengan setan nampaknya. Yang kedua sekarang ini informasinya boleh dicek di Google. Hampir daerah-daerah itu, ya, setiap ada pernikahan, rata-rata ada yang 35%, ada yang 40%, ada yang sampai persentase setinggi itu 64%. Menikah, sebelum menikah itu sudah hamil duluan. 35%. Boleh dicek, tanya di Google. Berapa persen hamil di luar nikah dalam penelitian. Ada di satu daerah 35%, ada 40%, ada 50%, ada yang tinggi itu 64%. Kalau 64%, kalau ada yang menikah 100 pasang, berarti 64 pasang itu udah hamil dulu. Jadi kalau dalam 1 tahun umpamanya ada menikah orang
100 pasang, berarti setahun itu. Nah, itu luar biasanya Bapak Ibu yang terjadi. Malah ada pejabat negara jauh-jauh dia pergi berzina. Kemana? Yang menentukan siapa yang menang kemarin. Nah, kemana? Ke Belanda dia melakukan perbuatan zina. Padahal dia berkhutbah juga tuh. Ya, khutbah hari raya kan. Isi khutbahnya itu memotong nafsu hewan. Padahal dia baru menyelesaikan nafsu hewannya itu. Bisa terjadi seperti itu. Ya kan? Ini yang paling mengejutkan lagi, Pak. Udah berulang-ulang kejadiannya. Di Padang Panjang terjadi, di Padang terjadi juga, di Bukit Tinggi terjadi, di Agam terjadi. Terbaru di sebuah pesantren, ustadznya mensodomi anak didiknya sampai 40 orang kan. Luar biasa kejahatan gitu. Belum narkoba, belum lagi LGBT kan, belum lagi judi belum selesai, kecurangan dan segala macamnya, ya kan? Padahal di dalam Islam perbuatan itu termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, kenapa gitu? Nah, selalu dikaitkan, maka kita akan membahas tentang kejahatan yang paling berat itu apa sebenarnya. Kejahatan yang paling berat itu bukan perzinaan, bukan mabuk, bukan judi, bukan korupsi, bukan LGBT. Yang paling berat itu adalah bisikan setan. Ini kita orang-orang baiknya semuanya, calon masuk surga sedunia. Tapi kalau dapet karena bisikan di setan, oh macam-macam terjadi. Itu ada yang cantik, lembut, pakai jilbab, dibakarnya suaminya. Ada enggak? Akhirnya menyala abangku. Iya apa enggak? Iya kan? Enggak, kan jadi pertanyaan bagi kita sebenarnya. Dilihat wajahnya, enggak ada wajah pembakar, enggak ada apa. Lembut, cantik lagi. Iya kan? Saya melihat fotonya, belum pernah ketemu dengan orangnya. Saya lihat fotonya saja. Iya kan? Yang laki-lakinya gagah, Pak. Enggak lo brutal gitu. Tapi bisa. Kenapa? Bisikan setan. Iya kan? Setan itu Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Saya ingin lihatkan saja dulu. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 17. Apa kata setan ini? Dia bersumpah nih Pak. Aku, kata setan itu, benar-benar akan mendatangi manusia. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Berat gak itu Pak? Setan datang, dia halus. Datang dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Kenapa tidak dari atas? Tidak disebut kan? Setan datang dari atas. Itu rahasianya Pak. Maka jangan pernah putus terhubung dengan Allah. Kenapa di sini tidak disebut setan itu datang dari atas? Karena manusia itu berhubungan dengan Allah. Di atas manusia itu ada Allah. Ketika manusia ini tidak lagi terhubung dengan Allah, baik ketika dia sendirian, baik ketika beramai-ramai, maka yang ada di situ adalah setan. Waktu dia membakar itu, waktu dia berzina, waktu dia berjudi, waktu dia mabuk, di waktu dia narkoba, di waktu dia berbuat maksiat,
itu keimanannya itu keluar, Pak. Jadi seseorang itu tidak akan berjudi kalau dia beriman. Seseorang itu tidak akan berzina kalau dia beriman. Seseorang itu dia tidak akan mabuk kalau dia beriman. Seseorang itu tidak akan membunuh kalau dia beriman. Jadi di waktu dia berbuat maksiat itu imannya keluar. Kalau dia bertaubat, imannya balik, Pak. Jadi dia harus taubat dulu, baru imannya balik. Taubat dalam mana apa sebenarnya? Kembali. Kalau dia kembali kepada Allah, baru iman itu balik-balik. Taba yatubu. Seakar dengan kata ada ya'idu. Ya kan? Maka imannya itu keluar. Ketika dia berbuat maksiat, imannya itu keluar. Yang masuk di situ adalah setan. Di sini ada kalimat, ya kan? Dia akan mendatangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Tujuannya cuma satu saja. Membuat manusia ini banyak yang tidak bersyukur. Banyak yang tidak terhubung dengan Allah. Nah, terutama sekali orang yang paling mudah dipengaruhi oleh setan yang tidak peduli dengan hartanya. Mau harta haram, mau harta halal, tidak peduli dia. Ya. Makanya harta halal dengan baik itu dihubungkan dengan setan. Ya kan? Coba lihat surat yang kedua, surat berapa itu? Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah, manfaatkanlah, ambillah apa yang ada di bumi ini, syaratnya satu halal, yang kedua baik. Lalu langsung dikaitkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti bisikan langkah-langkahnya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi itu yang paling mudah dipengaruhi oleh setan. Kalau dia makan dari yang haram, minum yang haram, pakai pakaian yang haram, punya kendaraan-kendaraan hasil haram, biasanya tuh kamar dibawanya, Bu. Iya kan? Harta-harta haram itu lebih cenderung membawa kepada tempat yang maksiat. Makanya kalau dia acok makanan ange-ange, gitu Pak. Yang ange-ange kok apa kok? Martabak pokoknya lah. Bakso gitu ya. Miabui gitu ya. Sup, itu yang ange-ange itu ya. Ya kan? Sering membawa kepada itu makanya setan itu berpengaruh, Pak. Ya. Setan itu memberi pengaruh yang tidak baik. Ya kan? Ketika manusia itu melakukan sesuatu yang haram. Ya kan? Nah, karakternya seperti ini nanti, Ibu. Dia akan selalu tidak mau disalahkan. Ya. Coba bedanya, sejak kapan setan ini mempengaruhi manusia? Hah? Sejak Nabi Adam kan? Coba ketika Adam bersalah, apa kata Nabi Adam? Ketika Nabi Adam melakukan perbuatan salah, apa yang diucapkan oleh Nabi Adam dan Hawa? Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, kami telah zalim kepada diri kami. Kalau engkau tidak rahmati, tidak ampuni, maka kami akan termasuklah orang-orang yang
merugi. Tapi ketika setan melakukan kesalahan, apa katanya? Ini dia. Qala fabima awaitani. Iya kan? Iblis, setan malah menjawab, karena engkau telah menghukum saya. Laudan laun sirataka mustaqim. Engkau telah menghukum saya sesat. Siapa yang dituduhnya? Yang dituduhnya, yang menyesatkan setan itu siapa? Allah. Aku tando-tandonya pengikut setan itu. Dia nggak mau menyalahkan dirinya sendiri. Kalau ada yang terjadi kepada dirinya, yang disalahkannya adalah orang lain. Selalunya mencari kambing hitam. Kambing hitam kalau payah mencari gini. Iya kan? Ini acok balago gitu. Jadi kecelakaan di Muko itu, auto, jauh motor, kecil orang balago kambing. Padahal balago di situ auto kan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa bisikan setan ini yang paling hebat, yang paling dahsyat, ya kan? Sehingga Rasulullah mengajarkan satu kepada kita. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ini mau kemana kita, bacalah ini. Itu satu yang ingin saya ingatkan. Masa jauh-jauh dari Indonesia ke Belanda, tiba di Belanda berzina. Dan itu bukan hanya laki-laki, Bu, salah. Karena tidak akan terjadi perzinahan itu kalau tidak kedua-duanya. Aku tidak bisa dikatakan, oh, ini kecelakaan, Ustaz. Karena dulu istilahnya kini kawin kecelakaan, married by accident. Kalau datang dari Bukit Tinggi seorang oto, datang lo dari Pasaman, tanpa diduga-duga, tabraknya tuh namanya kecelakaan. Kau telepon dari Bukit Tinggi itu, beko suruh bawa situ yo, gitu. Nah, janji yo tampeknya, batanya siapa itu? Apa lagi kecelakaan tuh? Iya kan? Maka itu kemanapun pergi, setan itu kan begitu ya. Dimanapun dia berada, dia akan mempengaruhi manusia. Maka Rasul sudah mengajarkan kepada kita tentang satu doa, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku bermohon perlindungan kepada Allah dengan kekuasaannya yang sempurna dari kejahatan makhluk. Makhluk itu yang manusia, makhluk itu ya jin, termasuk pengaruh bisikan-bisikan tadi itu. Makhluk itu termasuk juga hewan, termasuk angin. Masuk angin apa keluar angin tuh? Hah? Kalau cuaca buang angin apa namanya? Masuk angin, padahal keluar angin kan. Ya enggak? Makanya ada kan paling suatu tampe kadang-kadang sakit setelah itu. Ada enggak seperti itu? Ya kan? Nah, sebelum saya lanjutkan ibu-ibu, saya ingin membalik ibu-ibu, balik bapak-bapak, balik ke ayat surat An-Nas supaya kita paham kembali. Surat An-Nas itu dimulai dengan kalimat kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakan. Terjemahan yang lainnya, bacalah, sebutlah. Kalau mau, karena ini ayatnya perlindungan di sini, maka rutinkan. Rutinkanlah berlindung kepada Allah. Ibu kalau membaca Quran, cari dalam Al-Quran itu, ada enggak ayat yang memerintahkan kita membaca basmalah? Jika kamu mau membaca Al-Quran, maka mulailah dengan basmalah. Ada enggak? Tidak pernah dengar kan? Yang pernah kita dengar apa? Fasta'iz billah.
Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Coba bayangkan Pak, membaca Al-Quran saja disuruh awak baca a'udzubillah. Maka itu para lumana sering diwiridkan. Ajarkan anak-anak awak generasi kamanyo pai kapai sekolah, kapai kuliah, kapai marantau seringlah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Supaya kita dilindungi oleh Allah, diri kita sendiri dilindungi baik dari pengaruh jin, setan dan manusia. Nah, a'udzu, aku berlindung kepada siapa kita berlindung dalam ayat ini? 3 Allah memperkenalkan di situ tentang dirinya. 1, Rabbin Nas. Apa itu Rabb? Pencipta, penguasa, penolong, penjaga. Kan Allah ingin katakan begini, hambaku, kamu bacalah. Apa yang dibaca? A'udzu. Gitu kan? Minta tolong, perlindungan. Ya Allah, lindungilah aku. Kan itu yang diminta oleh Allah. Lindungilah aku. Allah sendiri yang nyuruh, kamu mintalah perlindungan kepadaku. Aku itu pencipta manusia. Aku itu penjaga manusia. Aku itu penolong manusia. Itu 1. Yang kedua, Allah perkenalkan di situ, aku adalah rajanya manusia. Malikin nas. Ada manusia jadi raja, Pak. Awak kadang-kadang kepala dinas saja yo ndak tanggung lo ongas itu doh. Ya ndak. Nan kalau dinasnya ndak ongeran awak kenal yo atau Pak tuh kawan kamu mah gitu ndak. Yakin mana awak bisa nyo menolong gitu ah. Jabatannya itu ya. Tapi ini ada yang maharaja. Kenapa kita ndak yakin gitu? Apa dulu bedanya manusia jadi raja dengan Allah yang maharaja itu? Kan ada juga manusia jadi raja sekarang, Pak. Iya kan? Kalau manusia jadi raja, ada 2 hal yang dibatasi. 1 dibatasi tampe berkuasanya. Nyo rajo di Arab Saudi, Pak. Tapi di Indonesia, enggak. Allah jadi raja, enggak dibatasi. Kapan saja, di mana saja, tempatnya, itu Allah yang jadi raja. Yang kedua, kalau manusia itu jadi raja, pasti dibatasi dengan waktu 5 tahun. Ya nak berkuasa. Kalau boleh dipilih ya tambahlah 5 tahun lain. Gitu ya. Padahal ada yang minta tambah 3 periode kan. Nah, tapi tidak jadi kan. Nah, artinya apa tuh ibu-ibu? Dibatasi. Oh rajo kan tidak pakai periode deh Ustaz. Ya tidak Pak. Rajo tidak pakai periode. Bila rajo kau diganti? Mati pun batasnya. Jadi kalau ada raja-raja yang zalim, Pak, tidak bisa diganti, ya doa saja mati. Iya kan? Kalau mati, ya diganti itu. Iya kan? Tapi Allah yang maha raja, yang dikatakan kepada kita, Malikin Nas. Aku adalah rajanya manusia, dan itu tidak terbatas. Yang ketiga, Allah memperkenalkan adalah Ilahin Nas. Sembahan manusia. Jadi Allah ingin mengatakan begini, saya ini adalah pencipta manusia. Saya ini adalah rajanya manusia. Saya ini adalah sembahan manusia. Maka itu berlindunglah kamu kepadaku. Dari apa? Dari keburukan yang dibisikkan ke dalam hatimu. Itu yang paling berbahaya, bisikkan Tuhan. Ada suami korupsi di kantor. Siapa kira-kira pembisiknya, Bu? Siapa pembisiknya, Pak? Hah? Ya memang bisikan suruh korupsi, enggak. Tapi ceritanya.
Si anu dah, baru patangko baru naik pangkek. Kok kalau bisa sih bininya bali ame? Tu bisikkan. Tentunya putar-putar kepala dia udah aja lah. Ya kan? Iyo lo ndak je nak. Akhirnya apa yang terjadi? Itu usahawan lo. Bakok pesontahnya bentuk auto, padahal rental. Itu isanya tuh auto. Ya kan? Bisik-bisik ini. Kadang ada tuh pejabat, dia bagus, dia baik. Cuman orang di sekitarnya yang tidak baik. Nah, mana orang di sekitarnya tuh? Membisikkan. Pembisik-pembisik ini. Yang berbisik itu tidak ke telinganya, tidak ke otaknya, tapi langsung ke jantungnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekarang ibu-ibu datang haji, besok nggak datang lagi ke siapa? Ada salah boleh. Ada maaf tuh, bisikan setan di situ tuh. Maka ada ibu-ibu, Ustaz, ambo bosan kini kau jagoan udah ambo subuh tuh Ustaz. Seharusnya kan udah ambo tuh jagoan ambo. Kok lah ambo yang jagoan, ibu bosan Ustaz. Kok ke sholat lah tuh kalau ndak ibu jagoan mah, ya ndak sholatnya Ustaz. Ambo kadang-kadang malih lo kini Ustaz. Menjagoan anak ko ala badaun mulik awak. Tabak Allah bantu mulik badaun ko entahlah ko. Nya nak lakari yang korongkong awak menjagoannya bosan kok Ustaz, malih Ustaz. Ada terasa begitu? Pertanyaannya ibu-ibu, setan mempengaruhi manusia sejak Nabi Adam sampai kini. Pernah setan mengecewakan malih ambo mempengaruhi manusia apa? Apalagi orang pasaman kau itu. Ya ada enggak ada. Bosan ambo mempengaruhi manusia. Ada, Bu? Apa namanya itu ya? Mengajak orang buat jahit saja tidak pernah bosan tuh, Pak. Iya kan? Tapi kok awak bisa bosan ya? Mengajak yang elok saja bosan, Pak. Cubalah berkali-kali diajak dak atau apa kecewa lain. Terserah salah, gitu ya. Iya kan? Nah, kalau itu tidak berimbang gitu. Iya kan? Maka itu dibisikkannya ke jantungnya. Kata Rasulullah apa? Allah inna fi jasadi mudghah iza salahatul qulub wa iza fasadatul qulub wa hiya qalbu. Ketahuilah kata Rasulullah dalam fisik dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau yang segumpal itu baik, maka baik. Kalau segumpal itu tidak baik, tidak baik. Kalau segumpal itu tidak elok, Pak, pikirannya jahat, pandangannya jahat, katanya jahat, perutnya isinya kejahatan, kemaluannya juga kejahatan. Itu yang terjadi, Pak. Kok bisa ya? Guru pesantren mensodomi santrinya sampai 40 orang lebih. Kalau dibaca malu, Pak, malu sangat. Kalau dalam Islam apa hukumnya itu? Hah? Bayangkan ibu-ibu itu. Itu pengaruh bisikan setan itu. Kata Bang Nabi, kejahatan itu tidak selalu karena ada niatnya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Tidak ada orang kamu sholat kodoh, Bapak Ibu-ibu, yang ingin memakai sandal orang lain. Tidak ada tuh. Tapi kalau ada kesempatan, dia datang ke surau, datangnya ke Mas Haji, di oto, Pak. Dia pakai sepatu, bukanya sepatunya. Dia pergi ke toilet. Tidak ada niatnya dari oto itu memakai sandal orang ke toilet. Tapi dia nampak ada sandal di situ, dia pakai saja sandal itu. Padahal sandal itu tidak dia punya. Kalau dia pakai, berarti dia memakai milik orang tanpa izin. Lalu nyopai ke toilet, aja lantang di situ Bapak Ibu. Pak jatuh ya, mati di situ. Di kakinya terpasang yang bukan hak dia. Coba bayangkan itu. Itu berat tuh.
Entah kok mengamalkan kaji ustadznya Pak. Kece ustadz ngaji ambil elok-elok, tinggalan, nah buruk-buruk. Lihat dojo sepatu sandal elok-elok, dibawa yo sadojo. Hati bojo, jangan buruk-buruk, ditinggalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan cibo-cibo lo Pak. Kalau hilang sandal wak di masaji, yang pertama ndak usah cameh. Nyan cameh itu wak kalau sandal ndak pernah ke masaji. Kalau hilang di masaji jangan cameh mana. Ya nak. Nan kedua, jangan berburuk sangka kepada orang, apalagi mengambil hak orang. Nyo sama sandal kau bantuannya. Oh, kau orang kau salah ambil mah. Itulah buruk sangka wak. Iya kan? Sandal wak hilang, sandal serupa itu beda sekete, aduh dah kes tu. Awak langsung kecian orang kau salah ambil. Apalagi kalau disorong sandal tu dengan kesimpulan, bahasa orang tu ngambil sandal awak, sandalnya tinggal. Kalau itu terjadi, kok indah beko bah? Berarti kita sudah mencuri hak orang lain. Nah, sekecil itu kadang-kadang dibisikkan oleh setan. Ndak aduh bawa salah. Nya salah kumaha aja enggak. Pakai salah dulu. Begitulah lembutnya bisikan setan. Maka itu untuk melawannya adalah seringlah membaca a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kalau tidak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sedikit pengantar saja dulu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak, Ibu, kalau ada.